Bukan lalu setan dirantai oleh Allah pakai rantai besi. Tidak, rantainya ibadat kita. Ibadah kita ya. Bagaimana kita menggoda si A, sedang baca Quran. Mau goda si B, sedang zikir kepada Allah. Artinya kalau kita kurang ibadahnya, rantai setannya bakal longgar. Longgar. Maka dari itu banyak orang yang tetap bermaksiat ketika bulan Ramadan. Dalam Ramadan, kalau dikatakan bulan Ramadan semua setan itu dibelenggu, mestinya tidak ada orang berbuat maksiat kan? Betul. Tapi termasuk kan mereka yang melonggarkan. Melonggarkan sendiri ya. Melonggar sendiri. Begitu dia tidak beribadat, setan masuk. Karena dia terlepas dari rantainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita datang kembali di pesantren yang berada di tengah Jakarta tapi luar biasa asri, Masya Allah. Kalau ikhwan akhwat datang ke sini, selain emang suasananya adem, enak, makmur, ikhwan akhwat akan menjumpai lingkungan dan insya Allah akan membuat hati kita juga adem. Kita lagi berada di Pondok Pesantren Darul Rahman, binaan Kiai Haji Syukron Ma'mun yang alhamdulillah telah membersamai kita di sebelah saya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, tapi tetap aja sehatnya orang tua. Tidak seperti sehatnya anak muda gitu. Tapi alhamdulillah saya kesini Kiai Syukron nyetir tadi ya, masih nyetir sendiri. Alhamdulillah. Di umur 83 sekarang ya? Iya, alhamdulillah. 83 masih nyetir sendiri, luar biasa Kiai. Apalagi kalau bukan keberkahan umur Kiai dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Itu semuanya Allah yang punya ketentuan. Allah, betul-betul. Kalau Kiai sebelum kita masuk ke tema tipsnya apa Kiai? Supaya bisa dijaga kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita itu menjaga makanan, jangan ceroboh. Ya, makan itu ya kulu wasrobu wala tusrifu. Itu makanlah dan minum tapi kau jangan berlebih-lebihan. Nah, ini masalahnya. Orang makan sate berlebih-lebihan, betul. Orang makan ini berlebih-lebihan, apalagi kalau ketika peringatan Maulid, di mana dikasih makan dia makan. Kalau saya dikasih makan, ya makan untuk tidak mengecewakan sohibul bait. Tapi makan saya paling 1 sendok. Yang penting jangan menolak hajat orang. Itu dijaga makanan. Ya tentu dijaga lain-lainnya. Kemarin saya ini kumpul dengan dokter-dokter di rumah sakit Cempaka Putih itu. Saya cerita bahwa saya ini alhamdulillah walaupun sudah 83 tahun, saya makan duren. Setelah makan duren, saya tidur, kira-kira pagi-pagi reaksinya apa? Ternyata tidak ada reaksi. Allah. Jadi saya makan duren lagi, kata saya. Saya makan kepala kambing. Allah. Setelah makan kepala kambing, saya ini tidur. Apa reaksinya pagi-pagi? Ternyata tidak ada reaksi. Ya saya makan lagi. Tapi ingat, Allah itu maha bijaksana. Karena Allah menciptakan sesuatu, menciptakan tesenya, ada antitesenya. Kalau saya sudah makan kepala kambing, mesti saya ini paling tidak minum
timun, jus timun atau jus nanas. Itu saya wajibkan. Kalau saya makan ini, saya harus makan ini. Saya makan nasi goreng, saya harus makan timun. Itu saya wajibkan. Karena Allah itu maha bijaksana. Insya Allah dengan cara ini ya tentu. Lalu dokter itu tanya sama saya, Pak Kiai biasanya makanan kalau orang sudah tua kayak Pak Kiai mesti ada reaksi. Kok Kiai tidak ada reaksi? Ya di samping usaha-usaha tadi secara medis kata saya, tapi ada yang saya miliki. Apa Pak Kiai? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masyaallah, saya makan apapun saja, walaupun makan nasi, makan harian, itu saya sebelum makan mesti itu yang saya baca. Apalagi makan yang agak berbahaya kayak durian, kayak sate kambing, itu saya tekankan dibaca dulu minimal 3 kali, baru saya makan durian. Masya Allah. Kalau Kiai cukup 3 kali, kalau orang lain mungkin 70 kali biar. Nah itu insya Allah kata saya, insya Allah kalau kita jaga baik ikhtiar secara medis ilmu kedokteran, tapi juga ikhtiar secara agama. Doa-doa jangan sampai lupa. Semakin banyak berdoa, Allah semakin cinta. Betul. Ya, lain dengan manusia. Manusia semakin banyak diminta, semakin bosen. Semakin dongkol ya. Iya dongkol. Allah tidak. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin senang kepada kita. Nah itulah, maka jangan lupa samping ikhtiar medisnya. Jadi kalau makan ini harus makan ini. Misalnya saya kan makan sate itu, saya lalu makan jus timun. Kalau enggak jus nanas. Jangan lupa makan bawang. Harus banyak bawang. Banyak bawang buat netralisir. Iya, menetralisirnya itu diharuskan. Nah, setelah saya melaksanakan makan secara medis, lalu saya secara agama saya baca doa tadi banyak doa setiap makan, setiap minum itu saya ada doanya. Minum air, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya pakai madu, mesti saya pakai ayat madu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alfihi alwan mukhtalifun alwan sifaun linnas. Saya minum susu, saya pakai ayat susu. Wa innalakum fil an'ami la'ibatan nuskikum mimma fi tudbain min baini farothin wa damin labanan khalisan sa'iwan lisyaribin. Nah, jadi semuanya ada. Dan ada hadisnya. Makan telur tukhrijul hayya minal maut tukhrijul minal wa tarzuqu man tasya'u biwairi hisab. Jadi semuanya itu ada di Quran lengkap. Mau makan ini telur penting dicatat nih. Mau minum susu, mau minum madu, mau minum air, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Itu dibaca. Lalu dibaca di Quran, alladzi yutmini wa yaskin wa idza martu fa huwa yasfin. Dialah Allah yang beri minum saya, dialah Allah yang kasih makan saya, dan dialah Allah yang menyembuhkan saya apabila saya sakit. Dokter cuma ikhtiar saja, tapi ketentuan terakhir kan dari Allah. Betul. Seandainya dokter mutlak bisa mengobatin, tentunya sekarang tidak ada orang mati. Nggak ada orang mati, betul. Sekarang dokter kan sarana aja kayaknya. Dokter jaga 24 jam. Sebenarnya mengapa dokter jaga 24 jam? Supaya orang tidak mati kan? Betul. Lalu apotik dibuka 24 jam. Mengapa? Supaya orang tidak mati. Tapi nyatanya mati jalan terus. Nah, itu ada yang berkuasa di balik kita ini. Betul. Jadi selain berikhtiar ada doanya ya tadi ya. Boleh tuh ikhwan akhwat dicatat ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau lagi makanan yang rasa-rasanya berbahaya begitu ya. Tapi halal tentunya. Kemudian waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy untuk minum air. Air mutlak itu air apa saja. Zam-zam lain lagi. Zam-zam ada lagi? Lain lagi. Apa zam-zam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Minum air zam-zam tergantung niatnya yang minum. Ajib. Nah, itu Rasulullah itu.
Kalau Zam-Zam apa kalau Kiai minum? Apanya? Minum Zam-Zam niatnya apa kalau Kiai? Ya, niat sehat, Niat sehat. niat kuat. Ya, tergantung pada niatnya minum air Zam-Zam itu. Jadi semua makanan itu ada di ayat Quran. Mau minum susu ada ayatnya. Mau makan telur ada ayatnya. Masya Allah. Mau minum air ada ayatnya. Masya Allah. Kalau makan madu ada ayatnya. Masya Allah. Semua lengkap. Masya Allah. Nah, jadi kalau saya mau minum itu ya tidak langsung saya minum. Masih saya baca ayat-ayat syifa itu. Wa yasfi suduru qaumin mu'minin. Ya ayyuhannat laqad ja'at mim'aljakum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yakhruju min bitwara sarabun matwar fi shifaa'un linnas. Wa nunazzilu minal karim wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Alladzi yutmini wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'un. Bagaimana? Insyaallah lah. Insyaallah lah. Insyaallah. Kecuali kalau memang Allah sudah takdirkan sakit untuk langsung ke kuburan itu lain lagi. Insyaallah Allah panjangkan sudah nggak ada umur obatnya, Kiai. sudah nggak ada Nggak ada obatnya obatnya itu. kalau itu ya. Ya kalau sudah penyakit yang akan menyebabkan sebab dia mati itu nggak ada obatnya. Kita doakan Kiai mudah-mudahan panjang umur, manfaat, Teman, insyaallah ya, sehat selalu, alhamdulillah. insyaallah. Ya, saya pikir Habib doanya jemaah itu sudah makbul semua. Iya. Kalau tahun 71, 75 saya berdakwah, semua orang mendoakan ya Allah mudah-mudahan Pak Syukron panjang umur, sudah makbul, sudah jelas doa itu makbul. Sudah 83 tahun kan. Kan Insyaallah makbul banyak. kan. Iya, Masih betul. didoakan lagi mungkin sampai 100 lebih kan. Masya Allah. Ya, Iya, itu iya, amin. Allah punya ketentuan, Allah bukan punya kita ketentuan. yang punya ketentuan. Betul, Allah sudah ketentuan Syukron Makmun ini sekian umurnya, sudah ada ketentuannya. Alhamdulillah. Jadi kita cuman menunggu. Maka kalau filsafatnya Abu Nawas itu nggak ada tambah umur itu. Kalau Abu Nawas itu umur berkurang. Iya betul Wa juga ya. umrina kisum fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifahtimali. Umur kita ini berkurang tiap hari. Jadi kalau seandainya Syukron Makmun ini umurnya 100, sudah kurang 83. Sudah tinggal 17, berkurang. Yang bertambah itu dosa. Nah, Ya bener ya Allah. Masya Allah. Kalau puasa, pengaruhnya apa Kiai untuk kesehatan puasa? puasa itu pertama kali pendidikan fisik. Untuk membuat ketahanan fisik oleh Allah dilatih. Untuk berpuasa, menahan makan, menahan minum. Itu untuk latihan fisik kepada kita. Kalau seandainya suatu saat kita akan mengalami seperti itu, kita sudah punya persiapan fisik. Itu. Jadi Allah membuat pada umat Islam itu setiap tahun ada latihan fisiknya. Tidak kurang pentingnya dari fisik itu, fisik penting, tapi ini lebih penting lagi daripada fisik, latihan rohaninya. Latihan rohaninya yang bisa terjadi kata-kata jujur itu cuma bulan Ramadan, Habib. Betul. Ya, Betul. kalau bukan bulan Ramadan itu Orang takut bohong. ya, Orang nggak bohong. kalau bulan Ramadan yang tahu itu bahwa dia purba kan cuma Allah tuh. Betul. Jadi kita ini diuji jujur nggak? Kita masuk kamar, di kamar kita ada kulkas, ada minuman. Seandainya kita minum waktu itu, kemudian bibirnya digosok dengan tisu, keluar orang nyangka kan puasa tuh. Allah nggak bisa dibohongi. Betul. Nah, dari sini latihannya. Jadi latihan orang yang namanya latihan jujur, orang dikatakan jujur itu kalau dia bisa berbohong dan mampu berbohong tapi tidak bohong, itu jujur. Ajib, Masya Allah. Tapi kalau orang jujur karena tidak ada kesempatan untuk bohong itu belum tentu jujur. Nah, orang yang dikasih kesempatan bohong dan bisa berbohong tapi tidak mau berbohong itu baru jujur. Itu baru jujur ya. Nah, baru dia jujur. Nah, contoh satu aja bulan Ramadan terjadi. Iya. Selain bulan Ramadan tidak terjadi. Nggak terjadi karena nggak ada kesempatan untuk bohong. Iya, karena kita berusaha untuk bohong. Di kamar kan tidak ada orang toh. Iya betul. Dia cuma di sini, dia minum minuman apapun saja dalam Nggak ada kamar. yang peduli. Tidak ada yang tahu toh, hanya Allah yang tahu. Betul. Keluar digosok mulutnya kering, orang sangka lo puasa. Al kata tidak, lah, tidak ini tidak puasa orang ini. Nah,
Maka itu betul-betul ujian jujur itu Masya dalam bulan Allah. Ramadan Masya Allah. akan terjadi. Ya, ya, ya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berpuasa. Dan banyak latihannya dalam bulan puasa itu, di samping jujur, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekan nafsu. Nafsu, jangan sampai kita sifat tamaknya diturunkan bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan merupakan satu latihan yang nanti apa yang kita kerjakan bulan Ramadan, harapannya untuk dikerjakan di luar Ramadan. Nah, maka kadang-kadang ada orang yang salah kaprah, Habib. Bilang sama kawannya, jangan berbohong bulan Ramadan. Jadi nanti kalau mau bohong, nunggu setelah Ramadan. Betul juga. Percuma, Dok. Iya kan, kadang-kadang gitu toh. Iya, betul. Jangan bohong bulan Ramadan. Jadi kalau mau bohong nanti nunggu habis Ramadan. habis Ramadan, kan tidak benar toh. Betul. Dalam bulan Ramadan itu merupakan latihannya jangan bohong. Nah, supaya nanti di luar Ramadan seperti dalam bulan Ramadan. Kan ini kan lama latihan. Betul. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam merasakan latihan yang begitu berat, itu puasa batinnya, menahan hawa nafsu, menahan nafsu serakah, nafsu tamak, semuanya direm bulan Ramadan itu. Nah, oleh sebab itu orang yang mengerjakan Ramadan oleh Allah dilipat gandanya pahalanya. Sampai 10 kali lipat pahalanya. Orang bersedekah di bulan Ramadan 100.000 sama dengan sedekah di luar Ramadan. Kalau 100.000 kalikan 100. Kalau sedekah dalam bulan Ramadan 10.000 sama dengan di luar Ramadan 100.000. Mengapa Allah lipatkan tadi itu? Nah, maka dikatakan dalam hadis itu kalau sudah datang bulan Ramadan, semua setan-setan dirantai. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dirantai. Sufidat asyayatin. Di mana letaknya rantainya setan ini? Semakin kuat ibadatnya seorang hamba, maka setan semakin terbelenggu. Mau goda baca Quran, mau goda sedang sholat, mau goda sedang puasa. Jadi seolah-olah bulan Ramadan semua setan itu dibelenggu oleh Allah. Maka untuk membelenggu setan ini, perkuatlah ibadatnya bulan Ramadan. Perkuatlah dzikirnya, perkuat sholatnya, perkuat ibadatnya bulan Ramadan. Semakin kuat ibadat seorang hamba, itu semakin kuat rantainya setan ini. Masya Allah. Nah, bukan lalu setan dirantai oleh Allah pakai rantai besi. Tidak, rantainya ibadat kita. Ibadah kita ya. Bagaimana kita menggoda si A, sedang baca Quran. Mau goda si B, sedang dzikir kepada Allah. Artinya kalau kita kurang ibadahnya, rantai setannya bakal longgar. Longgar. Maka dari itu banyak orang yang tetap bermaksiat ketika bulan Ramadan. Dalam Ramadan, kalau dikatakan bulan Ramadan semua setan itu dibelenggu, mestinya tidak ada orang berbuat maksiat kan? Betul. Tapi termasuk kan mereka yang melonggarkan. Melonggarkan sendiri ya. Melonggar sendiri. Begitu dia tidak beribadat, setan masuk. Karena dia terlepas dari rantainya. Iya. Betul juga ya. Oh iya, jadi apa? Sejatinya kendali rantai ada di kita ya. Iya. Jadi fadilah Ramadan itu sebagai bonus ini kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya ada beberapa riwayat menyatakan ada orang zaman Nabi Musa umurnya sampai 83 tahun. Wah, lalu umurnya Nabi Muhammad rata-rata 65. Maka oleh Allah dikasihlah bulan Ramadan. Sehingga tidak kalah dengan umurnya Nabi Musa yang umatnya sampai 83 tahun. Umurnya. Dikasihlah Ramadan. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul khairum min alfi syahrin. Min alfi syahrin 83 tahun lebih. Ajib. Jadi kalau kita dalam bulan Ramadan itu ibadat kita kena Lailatul Qadar, maka kita sama dengan ibadat 83 tahun. Walaupun umur kita 60 tahun. Ajib. Nah, berarti kalau setiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar? Iya, seperti itu. 83 tahun iya, kali. Iya, berkali-kali. Lebih banyak dari ibadahnya. Maka itu Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah.
kalau dikasih tahu, ya kita jadi malas. Bisa dikasih tahu malam Lailatul Qadar jatuh malam 27. Mungkin dia malam lainnya nggak tarawih, baru malam 27 dia. Nah, jadi oleh Allah dikatakan, saya kasih malam Lailatul Qadar. Asrul awakhir min Ramadan, tapi Allah tidak menentukan apa 21, apa 22, apa 23, 22. Cuman dikasih apa? Dikasih pendapat. Ganjil. Nah, ganjil di mana yang ganjil? 21 ganjil 23. Nah, kadang-kadang 25 dengan 27. Nah, gitu lah. Nah, kadang-kadang 29 ya. Nah, ternyata Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi ngambil malam 27. Mekah ngambil 29. Nah, di situ kalau 27 itu banyak hataman Bukhari di mana di Madinah itu ya. Kalau Saudi mengambil malam 29. Jadi kalau malam 9 kita mau masuk Masjidil Haram, telat sedikit so nggak bisa masuk. Ditutup semua masjid itu. Ditutup pintunya itu. Kenapa? Karena di dalam sudah nggak muat. Udah penuh ya? Itu kalau malam 29. Masya Allah. Mau Isya sudah nggak bisa di dalam itu. Kecuali dari maghrib jangan keluar. Tipsnya apa Kiai supaya kita nyampe malam Lailatul Qadar nih? Apanya? Supaya kita bisa Sampai dapat malam Lailatul Qadar. Ya gampang. Gimana? Paling gampang itu. Apa? Mulai 21 sampai 30 jangan berhenti. Gitu ya? Atau Mesti kena itu. ada pengaruh nggak dari ibadah kita yang 20 hari itu terhadap dapatnya kita ke malam Lailatul Qadar? Ya ada kemungkinan. Yang rajin mulai tanggal 1 Ramadan sampai 20, kemudian rajin dari 21 sampai akhir, ya pasti dapat Ramadan itu. Dapat Lailatul Qadar. Tidak disangkal lagi itu. Iya ya. Nah, maka itu dirahasiakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar yang begitu mahal harganya, khairun min alfi syahrin, sehingga Nabi Muhammad tidak dikasih terang-terangan menjelaskan. Karena kalau dijelaskan malah jatuh malam 25, 27 kan kita ini malam lainnya kan tidak aktif kan. Betul. Nah, maka doa Allah dirahasiakan sehingga kalau kita melaksanakan mulai tanggal 21 Ramadan sampai 30 Ramadan, insya Allah pasti kita dapat Lailatul Qadar. Apalagi dari awal Ramadan. Nah, ya. Amal apa kayak yang paling disukai di malam Lailatul Qadar? Ya istighfar lah. Istighfar ya? Istighfar dengan segala macam istighfar lah malam Lailatul Qadar itu. Baca Quran, istighfar, baca Quran, istighfar. Dulu saya oleh kakek saya itu, namanya kakek saya itu Kiai Haji Ahmad Zainar Ridho. Kakek saya itu. Kalau sudah malam 27 dengan malam 29, itu semua cucunya dikumpul itu sholat sampai subuh. Hatta matla'il fajr itu. Oleh kakek saya itu. Ajib, Masya Allah. Nah, hanya berhenti sahur, habis sahur kita kembali ke masjid, dzikir lagi dipimpin oleh dia sampai subuh. Subuh sholat berjamaah baru disuruh tidur. Masya Allah. Cucu-cucunya itu, masih ingat saya itu. Setiap tahun? Tiap tahun dikumpulin cucu-cucunya itu diajak untuk malam Lailatul Qadar. Jadi istighfar dan baca Quran ya. Baca Quran, benar. Tapi masuk akal sih, karena memang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar ya. Masya Allah. Maka ya mungkin banyak baca Quran, selingin istighfar, baca Quran, istighfar. Malam Lailatul Qadar ya. Kalau agak saja selingin dengan dikir-dikir yang lain. Yang penting dikir, tidak tidur. Apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya. Itu jadi karena kita tidak tahu umur kita, maka selalu saya mengajak pada orang-orang muslim, anggaplah tahun ini tahun terakhir untukmu bulan Ramadan. Sehingga belum tentu Anda ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka jadilah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir untukmu. Nah, sehingga kamu betul-betul memforsir tenaganya untuk ibadat. Kan ini yang terakhir. Ketemu lagi ada terakhir lagi, ketemu lagi terakhir lagi ya. Oh iya betul ya. Ini untuk
menjaga semangatnya kita Masya dalam Ramadan ini. Insya Allah deh, semangat ini. Ya, Karena udah disemangatin ya, Kiai. maka oleh Allah, karena hebatnya bulan Ramadan ini, lalu hadis Rasul mengatakan, man farihah biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Ya, artinya, Barang siapa yang merasa bergembira dengan bulannya suci Ramadan, datangnya Ramadan. Marhaban ahlan sosalan ya Ramadan, marhaban ahlan. Merasa senang dengan datang bulan Ramadan, insya Allah diharamkan Allah dagingnya di atas api neraka. Masya Allah. Tapi dengan maksud merasa senang untuk menjalankan ibadat. Jadi merasa senang ini, ya Allah, saya merasa senang, merasa bahagia dengan Ramadan ini, karena pada bulan inilah kau lipatkan semua ganda amal soleh kita. Jadi lalu merasa gembira dengan bulan suci Ramadan untuk beribadat. Orang yang semacam ini, oleh Allah haramallahu jasadahu ala niron. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan pada Ramadan tahun ini. Jadi Ramadan merupakan latihan fisik dan latihan rohani. Alhamdulillah. Sekaligus fisiknya dilatih oleh Allah agar tegar dengan berpuasa, kemudian rohaninya, sifat-sifat sombongnya hilangkan, sifat tamaknya hilangkan, sifat rakusnya hilangkan, sifat pelitnya hilangkan. Sehingga itu oleh Allah diadakan zakat fitrah kan. Nah, setelah kita merasakan 1 bulan, kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Jadi orang kaya bagaimanapun saja ketika Ramadan merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Mereka tidak makan, mereka lapar. Kita pun yang kaya misalnya Lapar juga. merasakan lapar. Nah, seolah-olah itulah perasaan orang miskin. Masih berbeda. Kalau orang miskin tidak makan, tetapi dia masih bertanya, makan apa nanti saya? Tapi kalau orang kaya, biar lapar, masih nanti apa yang akan saya makan nanti. Nah, apa dia boleh milih. Tapi kalau nanti saya makan apa, belum tentu. Jadi orang sama perasaannya. Orang kaya lapar, orang miskin lapar. Tapi beda. Si kaya walaupun lapar nanti maghrib, apa yang saya makan. Iya betul. Tinggal milih. Tapi si miskin, nanti maghrib, saya makan apa. Belum tentu ada. Betul. Nah, dengan perasaan ini, jadi orang kaya merasakan apa yang dirasa oleh fakir miskin. Oleh sebab itu keluarlah perintah zakat fitrah. Supaya orang miskinnya juga. Setelah orang kaya merasakan bagaimana perasaan orang miskin, ya lapar, haus. Nah, inilah zakat fitrah. Nah, maka diadakan zakat fitrah di akhir Ramadan. Setelah merasakan apa yang dirasakan fakir miskin. Jadi merupakan zakat itu mantap. Betul. Karena dia merasakan, begini orang miskin haus, begitu orang miskin lapar. Jadi bagaimanapun orang kaya pernah merasakan apa yang dia fakir miskin. Cuman bedanya kalau orang kaya biar merasakan apa yang dia fakir miskin, tapi dia masih bilang apa yang saya makan nanti. Tapi fakir miskin dengan kemiskinannya masih berkata, nanti saya makan apa, kagak ada. Ya, betul juga ya. Iya ya. Tapi kita tuh sebenarnya setiap tahun kita diingatkan bahwa ada orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa selain karena lapar dan harus. Kenapa itu kayak? Dalam kitabnya Imam Ghazali itu puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama dikatakan Imam Ghazali saumul umum. Saum orang umum. Umum itu puasanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istrinya. Dosa-dosa lainnya lancar terus. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus. Itu saumul umum. Lalu ada saumul khos. Saumul khos itu
puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istrinya, plus puasanya panca indera. Mata berpuasa bukan berarti merem. Mata berpuasa Tidur dari subuh sampai maghrib. tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Telinga kita puasa untuk tidak mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Kaki kita berpuasa untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tangan kita berpuasa untuk tidak mengambil haknya orang lain. Jadi puasanya panca indera. Plus tidak makan, tidak minum. Nah itulah minimal yang harus kita kerjakan. Nah yang harus kita kerjakan ya puasa ini. Jadi kalau seandainya kita puasa, ayo nonton film. Film apa? Wah, maaf, mata saya puasa. Kalau ada tetangga misalnya bercerita tentang kejelekan orang lain dan kejelekan tetangga, maaf, telinga saya sedang puasa. Kalau orang ditanya, tahu nggak saudara tentang orang itu? Maaf, lidah saya sedang puasa. Nah itulah namanya puasa panca indera, itulah yang diharapkan. Masih ada lagi puasa. Yang puasa itu puasa disebut Imam Muzani saumu khususil khusus. Ini tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Paling tinggi. Paling tinggi. Nah, itu gimana? Saumu khususil khusus itu tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, plus tadi puasa panca indera, plus hatinya cuma dzikir kepada Allah. Mulai pagi sampai sore. Itu mungkin bukan kemampuan kita, itu kemampuan puasanya para anbiya, para nabi, para rasul, para wali. Kita syukur di tingkat kedua tadi itu. Naudzubillah jangan di tingkat pertama tadi itu. Nah, yang di tingkat pertama itu yang Rasul berkata, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju'wal atos. Hanya dapat lapar, dapat haus. Nah, yang kedua mungkin kitalah mampu. Nah, yang ketiga mungkin di luar kemampuan kita. Bagaimana kalau dari dzikir dari pagi sampai maghrib, mulai nawaitu somawatinnya, mulai fajar sodik sampai maghrib, tidak berpikiran dunia, itu di luar kemampuan kita. Betul. Tapi kalau dilatih bisa mungkin ya Kiai. Misalnya 1 jam aja puasanya wali misalnya. 1 jam kita nggak ingat apa-apa selain Allah. Besok tambahin 1 jam setengah. Tapi kan kalau ini ya puasa wali kan dari terbit matahari sampai maghrib. Lah kita kadang-kadang ini betul. Yang menjadi setan kadang-kadang istri sendiri. Contohnya misalnya mau ke dapur sore kan. Kita sedang haus-haus, ditanya oleh si nanti sore mau minum apa? Betul. Nanti mau makan apa? Kita sedang haus ditawarin jus. Harusnya nanti aja ya. Harusnya nanti aja. Nah, kalau mau berunding makan sebelum sahur, besok bukanya apa, minumnya apa. Jangan tengah-tengah puasa jam 12 siang, sudah kita sedang haus-hausnya, istri kita datang. Nanti minum apa, jus apa. Malah bikin tambah lapar ya. Iya. Betul juga. Nah itu kadang-kadang kawan kita yang namanya manusia biasa nawarkan proyek dan lain-lain waktu Ramadan, yang nggak mungkin konsentrasi. Betul. Tapi cukuplah bagi kata Imam Ghazali, bagi kita cukup yang nomor 2 saja. Artinya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri dengan berpuasanya panca indera ini. Itu cukup bagus sudah. Minimal jaga diri kita dari maksiat ya. Ya dari maksiat itu. Jadi kalau sampai puasa somo khususil khusus itu terlalu berat. Di luar kemampuan kita lah. Kita masih tahu duit ratusan ribu. Masya Allah. Kalau para aulia itu mungkin sudah bisa makomnya kayak begitu. Masya Allah, sebentar duduk sama Kiai dapat banyak sekali hikmah. Terima kasih banyak Kiai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya kawan akhwat, insya Allah kami akan kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.